Shalom, salam satu iman. Tema kita pada saat ini dipanggil untuk menjadi berkat. Nasnya terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9 bahagian B. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang senang dengan khotbah mengenai berkat. Kalau kita lihat dalam ibadah-ibadah, biasanya orang komen. Kalau berbicara tentang berkat, biasanya mereka katakan, wah luar biasa. Wah saya sangat diberkati. Wah saya sangat senang mendengar firman itu. Tetapi jikalau firman itu berbicara tentang dosa, berbicara tentang pengampunan, atau berbicara tentang akhir zaman, banyak orang yang memberikan respon yang tidak terlalu sama seperti ketika ia mendengarkan khotbah mengenai berkat. Karena memang semua orang ingin untuk diberkati. Semua orang ingin bagaimana cara agar kehidupannya itu mengalami berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita bayangkan dengan berkat itu? Berkat itu seringkali diukur dengan materi. Kalau banyak uang, itu diberkati. Kalau banyak harta, itu namanya diberkati. Atau kalau kedudukannya semakin naik, itu diberkati. Lalu kalau orang yang biasa-biasa saja, mungkin ia tidak mengalami seperti orang yang terus menanjak dalam hal perekonomian atau juga penghasilannya, seringkali melihat itu bukanlah sesuatu berkat di dalam kehidupannya. Ia merasa tidak diberkati. Tetapi jikalau kita mau mempelajari tentang firman Tuhan secara utuh, berkat itu tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi berkat-berkat yang kita alami, yang kita miliki, kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat, itu juga adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak akan mengukur-ngukur berkat Tuhan itu dengan apa yang kita miliki secara materi. Nah, bagaimana untuk kita memperoleh berkat? Ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh manusia. Ada sebuah syarat yang disampaikan oleh Rasul Petrus agar seseorang itu terus mengalami berkat Tuhan. Dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kedengarannya nas ini rancu ya. Tetapi dalam pemahaman yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat ini mau berbicara bagaimana kehidupan seseorang itu yang telah diberkati oleh Tuhan, bagaimana ia dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi berkat ini bukan nanti kita membagi-bagikan uang atau harta kita. Menjadi berkat ini bukan nanti kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi menjadi berkat itu ketika kita hidup mengasihi atau memberikan, menyatakan kepedulian kepada orang lain, memberikan pengampunan, memberikan atau menyatakan kehidupan yang penuh sukacita, menyapa orang lain itu dengan ramah. Semuanya itu merupakan bagian dari berkat yang penting untuk kita berikan kepada orang lain. Dan ada hal juga yang sering kali kita lupa, bahwa sesungguhnya ketika Allah memberkati kita secara berlimpah, baik itu dalam materi atau kekayaan yang kita terima, ingat bahwa di dalamnya Tuhan menitip berkat untuk orang lain.
Jadi tidak hanya gunakan atau tidak pakai sendiri, tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu mari apapun yang kita miliki gunakanlah itu untuk memberkati orang lain atau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau memanggil kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami juga melihat setiap berkat yang kami terima. Itu adalah hal yang patut kami bagikan atau kami teruskan kepada orang lain sebagai panggilan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menolong kami menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati semua, salam satu iman.